Sebuah kisah dari salah satu desa atau kota kecil di Midwest US di tahun 1950-an. Untuk mencegah bencana yang datang setiap tahunnya, para warga melakukan ritual demi menghentikan makhluk mengerikan, kejam, dan ganas. Ritual itu biasa disebut dengan deran. Pesertanya terdiri dari para remaja laki-laki, yang mana peraturannya cukup sederhana. Mereka akan memburu, menghabisi, dan memakan isi dari perut si makhluk mengerikan. Setelah perburuan yang seru dan menegangkan, akhirnya mereka mendapatkan sang pemenang, yaitu pemuda tangguh bernama Jim. Pemuda itu dianggap sebagai pahlawan dan akan dikenang sepanjang masa. Keluarganya juga mendapatkan hadiah, dan yang terpenting dari segalanya, si pemenang mendapatkan izin untuk pergi berpetualang meninggalkan kota. Terlihat sangat bahagia, terdengar seperti kisah kesatria, tapi selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, saya doakan semoga teman-teman sekeluarga sehat-sehat saja. Seperti biasa, saya akan bercerita tentang sebuah film yang mana kali ini berjudul Dark Harvest, sebuah film yang rilis di tahun 2023, disutradarai oleh David Slade serta dibintangi oleh para aktor muda berbakat dengan kemampuan akting yang sangat menawan. Baik, jangan kelamaan, walaupun kopi tidak disiapkan, kita lanjutkan saja ceritanya kawan. Film dilanjutkan dengan menampilkan 1 tahun kemudian, pasca kepergian Jim keluar kota, meninggalkan ayah dan ibu serta adik laki-lakinya Richie. Beberapa hari sebelum Halloween, di sekolah, para siswa menerima kunjungan dari Sheriff Jerry yang menjelaskan serta mengingatkan betapa pentingnya ritual deran sembari menunjukkan foto-foto tahunan di mana menampilkan saat mereka berhasil menaklukkan makhluk ganas pembawa malapetaka yang dikenal dengan Sawtooth Jack. Jim, juara tahun lalu, sering disebut-sebut sebagai contoh seorang pahlawan bagi kota, sehingga membuat Richie merasa semakin tertantang untuk ikut dalam deran. Hal itu membuat remaja lain merasa tidak senang. Bagaimana mungkin ada seorang remaja yang malah mengajukan diri, sementara yang lainnya melakukan dengan terpaksa. Sawtooth Jack, kebanyakan dari remaja menganggap makhluk itu hanyalah boneka atau orang yang sedang bercosplay ria. Tapi tak sedikit pula yang percaya bahwa makhluk itu benar-benar monster. Salah satunya adalah Bud yang mengaku pernah melihatnya dari jendela saat masih kecil. Ledek-ledekan pun berlanjut sehingga suasana menjadi semakin panas dan akhirnya berakhir dengan baku hantam. Segera para staf pendidik memisahkan, meminta Richie dan Riley untuk pergi meninggalkan aula. Hal itu segera dimanfaatkan oleh Riley untuk membalas, dan Richie yang mengetahui segera bersembunyi di dalam sebuah teater. Di sana Richie bertemu dengan seorang gadis manis bernama Kelly. Sesuai dugaan, Kelly sama seperti warga lainnya yang tentunya mengenal Jim tapi tidak mengenal Richie. Pada awalnya itu membuat Richie cukup kesal, namun suasana seketika menjadi adem saat keduanya saling berkenalan. Richie berjanji jika berhasil memenangkan deran, dia akan membawa Kelly ke pesta Halloween meskipun gadis berkulit hitam tidak diizinkan berada di sana. Setelah berhasil melarikan diri dari Riley, Richie bertemu dengan dua sahabat karibnya, Bud dan Mitch. Mereka mengetahui bahwa Richie baru saja mengobrol dengan Kelly. Segera dua pemuda itu membicarakan tentang desas-desus hal-hal buruk yang dilakukan oleh Kelly. Namun, Richie hanya mengabaikan. Pembahasan pun berlanjut ke ritual deran. Bud dan Mitch mengatakan Richie memiliki kecepatan dan itu akan membuatnya layak menjadi juara. Saat petang, ditampilkan Richie serta kedua orang tuanya, Dan dan Donna, sedang makan bersama. Donna menyerahkan sepucuk surat yang dikirim oleh Jim berisi pesan-pesan semacam saran agar Richie tidak perlu ikut dalam deran karena tak lama lagi Jim akan kembali. Namun Richie yang sudah tidak sabar mengutarakan kepada orang tuanya bahwa kali ini dia akan ikut, dan hal itu menyebabkan pertengkaran hebat sampai akhirnya Richie pergi ke belakang rumah untuk memenuhi paru-paru dengan nikotin bersama dengan mantan kekasih Jim.
Sementara itu di ladang jagung, ditampilkan seorang petani mendirikan semacam salib kosong di tengah ladangnya untuk mengikat sesuatu seperti boneka dan memasang labu sebagai kepala bonekanya tanpa diketahui maksud dan tujuan. Keesokan paginya, Riley akhirnya berhasil melampiaskan kemarahan ketika menemui Richie yang sedang sendiri. Richie tidak hanya dipukuli, tapi juga dipecundangi serta tali pinggang kesayangannya dirampas. Dalam kondisi yang sangat kacau, Richie pulang ke rumah dan kekacauan tersebut menjadi semakin parah dengan ditemukannya sepucuk surat dari Jim. Jim meminta maaf karena tak bisa lagi menghubungi keluarga serta kali ini menegaskan kepada Richie untuk menjauhi ritual The Run. Lelah karena terus dianggap seperti anak kecil, Richie pun memutuskan untuk mencuri mobil dan pergi meninggalkan kota. Sayangnya, saat nyaris mencapai perbatasan, tiba-tiba saja Sheriff Jerry menghalangi. Tidak hanya itu, Richie juga dipukul hingga pingsan ketika berusaha melarikan diri. Malam itu, untuk mempersiapkan ritual The Run, para orang tua mengunci anak-anak remaja pria mereka di kamar dalam keadaan lapar. Tentu saja itu membuat mereka mengamuk bagaikan hewan buas. Mereka berteriak, memukuli pintu, dan menghancurkan semua perabotan yang ada di kamar. Para remaja itu akan berada di dalam kurungan selama 3 hari. Ini dimaksudkan agar ketika malam Halloween tiba dan ritual dimulai, para remaja bisa menjadi berani dan pada akhirnya menyantap tubuh Sawtooth yang telah diisi dengan permen dan coklat. Akhirnya hari yang dinantikan pun tiba. Terungkap bahwa petani yang kita lihat sebelumnya menggantung Sawtooth di tiang aneh berbentuk salib, dan karena ritual akan dimulai, maka dia melepaskannya. Bersamaan dengan itu, di kota, semua remaja laki-laki juga dibebaskan. Kini mereka tidak hanya lapar, tapi juga marah dan ingin segera menghabisi Sawtooth Jack. Sementara itu, ditampilkan Richie yang mendapati dirinya terbangun di kamar. Sang ayah menjelaskan bahwa Richie akan mendapatkan pekerjaan yang akan menjamin masa depan asalkan tidak keluar dan ikut dalam ritual The Run. Namun tetap saja Richie menolak. Dia segera pergi meninggalkan rumah untuk bergabung dengan para sahabat yang siap beraksi dengan topeng tengkorak dan sebuah truk. Saat dalam perjalanan menuju ladang jagung, mereka melihat tukang daging yang nekat masih membuka toko dengan bersenjatakan senapan untuk menjauhkan para remaja kelaparan. Beberapa anak remaja juga terlihat melempari Richie dan teman-teman karena menggunakan truk dianggap sebagai suatu kecurangan. Beberapa waktu kemudian, ketika mencapai ladang jagung, hampir semuanya sangat antusias kecuali Bud. Pemuda itu merasa ketakutan dan panik karena mengingat rupa Sawtooth yang menghantuinya sejak kecil. Lalu tiba-tiba saja truk mereka menabrak sesuatu sehingga Mitch harus menghentikan demi menghindari kecelakaan. Sialnya, setelah memeriksa dan memastikan semua baik-baik saja, kini truk malah tidak mau menyala. Melihat permen di pinggir jalan membuat para remaja menjadi buta dan tidak memperdulikan apapun. Lalu tak lama berselang, akhirnya Richie melihat Sawtooth di tengah ladang dan segera dia mengajak teman-temannya untuk melakukan pengejaran. Sangat mengejutkan, satu persatu dari teman Richie dihabisi dengan brutal. Sawtooth menatap Richie dan mengaum, membuat pemuda itu melarikan diri. Sampai akhirnya menemukan tiang kosong dan terkejut saat bertemu dengan Kelly di sana karena mereka berdua sama-sama melanggar aturan. Keduanya kemudian melihat Bud yang ternyata selamat dari Sawtooth. Pemuda itu mengabaikan apapun yang ada di sekitarnya dan segera berusaha untuk kembali ke kota, tepatnya ke rumah. Sayangnya, setibanya di rumah, Bud tidak diterima oleh orang tuanya. Pemuda itu pun kembali berlari dari Sawtooth menuju ke bunker milik remaja kutu buku, berharap mendapatkan pertolongan, namun lagi-lagi Bud ditolak karena tidak mampu membayar. Dan akhirnya, masalah pun menjadi bertambah parah, sehingga tidak hanya Bud yang tewas, tapi juga semua remaja yang menghuni bunker.
Kembali ke Richie dan Kelly, keduanya sepakat untuk bekerja sama, tetapi mereka membutuhkan senjata yang lebih mumpuni. Richie dan Kelly kembali ke kota, menyelinap ke rumah Jerry untuk mencuri senjata api dan juga beberapa kaleng minuman. Di sana, Richie juga melihat ayahnya yang ketakutan mengetuk-ngetuk pintu rumah Jerry, lalu pergi dengan putus asa karena tidak ada yang menjawab. Terungkap bahwa Jerry sedang berada di rumah lain, mengusir seorang pemuda yang berusaha bersembunyi di tengah-tengah deran. Richie berinisiatif untuk mencuri mobil dinas Jerry karena sudah sangat berpengalaman, tentunya itu bukan hal yang sulit. Segera pasangan itu melarikan diri mengikuti arahan dari laporan di radio yang mengatakan bahwa Sawtooth sedang berada di pusat kota. Di jalan utama, kekacauan mulai terjadi saat para remaja menjarah toko-toko makanan. Tukang daging masih berdiri dengan gagah pada awalnya, bahkan ia tidak segan-segan melepaskan tembakan untuk melindungi usahanya. Namun sangat disayangkan, sebuah lemparan berhasil mengenai kepala dan membuat si tukang daging tumbang. Para remaja pun segera memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membantai si tukang daging sebelum menyerbu tokonya. Richie dan Kelly benar-benar terkejut dan segera melangkah pergi. Sayangnya, mereka dihadang oleh Riley dan teman-temannya. Lagi-lagi Riley hendak melakukan perundungan, tapi kali ini Richie tidak tinggal diam. Bersama-sama, Richie dan Kelly melakukan perlawanan. Mereka berhasil menumbangkan Riley dan temannya. Sementara itu, remaja-remaja lain semakin menggila, saling menyerang satu sama lain, dan Sawtooth memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyerang satu persatu dari mereka. Kembali ke Richie dan Kelly yang kini memulai pembicaraan yang lebih dalam tentang segala rumor buruk tentang Kelly. Pada awalnya Kelly merasa kesal, tapi segera mengakui bahwa itu memang benar. Kelly dengan sengaja membakar lumbung jagung seorang pria tua karena selalu berlaku kasar terhadapnya. Percakapan pun berlanjut ke tentang keluarga masing-masing. Sayangnya, perbincangan hangat tersebut terganggu oleh laporan dari radio yang menyatakan bahwa Sawtooth terlihat di Oak Street. Jagoan kita segera menuju ke lokasi tanpa menyadari bahwa itu adalah laporan palsu yang merupakan perangkap dari Jerry. Setibanya di sana, mereka menemukan patung berlumur darah, lalu Sawtooth datang mendekat dan Richie pun bergegas untuk menghadapi makhluk itu, namun tiba-tiba saja dia terdiam melihat ikat pinggang yang tidak asing. Pasangan itu bergegas melarikan diri ke mobil setelah tetangga keluar dengan senapan. Alangkah terkejutnya mereka ketika melihat Jerry yang secara tiba-tiba menghampiri. Pria itu dengan tegas mengatakan tidak segan-segan menghukum mati barang siapa yang berani meninggalkan kota. Selain itu, dia juga menghina mendiang orang tua Kelly. Hal itu membuat Kelly marah dan menyerang Jerry, lalu bersama-sama dengan Richie melarikan diri. Sementara itu, Sawtooth pergi ke sebuah bangunan di mana dulunya Jim dikurung sebelum ritual The Run. Makhluk itu melihat semua tulisan dan coretan pada dinding, lalu mengaum dan akhirnya membakar bangunan tersebut. Ditampilkan juga Dan yang akhirnya berhasil menemukan Jerry. Dan memberitahukan bahwa dirinya sudah tidak bisa lagi melanjutkan, namun Jerry malah memarahi Dan, mengingatkan kembali tentang masa di mana penduduk desa tidak melakukan The Run. Jerry kehilangan anggota keluarga yang sangat ia cintai. Jadi mulai saat itu, ritual The Run menjadi sesuatu yang sangat penting. Beberapa waktu kemudian, ditampilkan Kelly yang dibawa Richie ke rumahnya untuk berlindung sekaligus mengobati luka Kelly. Di sana Richie bertemu dengan sang ibu yang sepertinya sedang mabuk akibat terlalu banyak mengkonsumsi obat. Richie mulai bertanya-tanya tentang para pemenang The Run sebelum Jim, dan ternyata semuanya mengalami nasib serupa, pergi jauh meninggalkan keluarga lalu hilang entah kemana. Ada yang lose contact, ada juga yang meninggal dalam kecelakaan. Hal ini membuat Richie curiga bahwa jangan-jangan selama ini surat-surat dari Jim sebenarnya ditulis oleh Donna. Richie memohon agar sang ibu mengatakan yang sebenar-benarnya. Sayangnya Donna malah mengatakan bahwa semua ini harus berakhir, termasuk dirinya sendiri.
Kata-kata terakhir Donna seolah memperkuat kecurigaan Richie bahwa ada kebusukan yang dirahasiakan di kota tersebut. Kelly mengungkapkan dia ingin pergi dari kota itu bersama Richie, tetapi Richie menolak, menegaskan bahwa dia harus mengakhiri semua ini. Di pusat kota, para warga menjadi panik akibat kebakaran yang terjadi di beberapa rumah. Jerry yang juga berada di sana dihampiri oleh Riley. Pemuda itu melaporkan bahwa dia baru saja melihat Sawtooth di dekat sana, sehingga Jerry pun menarik Riley ke dalam mobil, memberikannya pistol dengan harapan bisa membuat Riley menjadi pemenang tahun ini. Kembali ke Richie dan Kelly yang pergi ke gereja, yang mana menjadi satu-satunya tujuan Sawtooth untuk mengalahkan warga. Sangat mengejutkan, ternyata di sana Richie bertemu dengan Dan. Keduanya pun saling bertengkar. Richie memaksa Dan untuk mengaku sampai-sampai terungkap bahwa setiap pemenang dari The Run akan menjadi Sawtooth selanjutnya. Ya, dengan kata lain, Sawtooth yang sekarang menjadi buruan adalah Jim. Richie menyebut Dan adalah monster yang sebenarnya karena telah mengorbankan anak sendiri. Namun Dan bersumpah bahwa dia sama sekali tidak mengetahui apapun sampai akhirnya Jim meraih kemenangan The Run tahun lalu dan Harvester Guild memaksa Dan untuk tidak mengatakan hal ini kepada siapapun. Dan berniat menembus kesalahannya dengan menghentikan The Run. Sayangnya semua sudah terlambat. Selain kehilangan salah satu putranya, kini Dan juga kehilangan sang istri. Tak lama berselang, terdengar bunyi lonceng, diikuti dengan kemunculan Sawtooth. Richie yang berencana mengakhiri The Run menyambut dan memanggilnya Jim, menunjukkan bahwa dirinya tidak bermaksud jahat. Namun sangat disayangkan, ternyata Riley dan beberapa pemuda lain juga tiba di sana berusaha untuk menghabisi Jim demi memenangkan The Run. Di saat-saat terakhir, Jim menarik tangan sang adik, memaksanya untuk melepaskan tembakan, sehingga menjadi juara baru di tahun itu. I'm sorry. Sama halnya seperti tahun lalu, para remaja berbondong-bondong memukuli Sawtooth, merobek tubuhnya dan memakan isi perutnya. Para remaja juga merayakan kemenangan Richie dengan bersorak gembira. Tak lama kemudian, pesta Halloween diadakan. Richie hanya duduk bermuram durja dan mengabaikan kemeriahan di hadapannya. Namun semua berubah ketika Kelly datang. Richie segera menepati janji untuk mengajak Kelly berdansa dan lagi-lagi mengabaikan semua orang di sekeliling yang menatap dengan sinis. Setelah diam-diam menerima senjata dari Kelly, Richie meminta Kelly untuk menunggu di persimpangan dan keduanya pun sepakat meninggalkan kota terkutuk itu. Saat pesta selesai, Richie menerima hadiah sama seperti yang diterima oleh Jim tahun lalu, beserta sebuah mobil baru dan pastinya izin untuk meninggalkan kota. Tak lama setelah Richie pergi, Dan kembali mendatangi Jerry dengan senapan, berusaha untuk mengakhiri segalanya. Namun Jerry membentak Dan, mengatakan seharusnya Dan bisa menjaga anaknya sendiri, sehingga Jerry tidak perlu repot-repot melakukan tugasnya kepada anggota keluarga yang sama. Ya, beberapa waktu kemudian saat Richie dan Kelly menikmati perjalanan yang nyaris mencapai perbatasan, tiba-tiba saja Jerry muncul dengan mobil dinas dan mulai mengejar. Richie mencoba memacu mobilnya, tetapi ternyata di hadapan mereka ada kendaraan lain, sehingga mau tidak mau, Richie pun harus menghentikan mobil. Sebelum meninggalkan mobil, Richie meminta Kelly untuk bersembunyi, serta berpesan jika dalam 10 menit Richie tidak kembali, maka Kelly harus segera pergi meninggalkan kota. Richie kemudian mengikuti arahan Jerry ke tengah ladang jagung menuju ke tiang yang mirip salib. Ketika Jerry lengah, Richie segera memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menghabisi Jerry. Sayangnya baru saja pemuda itu merasa lega, petani muncul dari belakang, memukul Richie hingga tumbang. Lagi-lagi Richie mencoba melawan sambil memohon agar diampuni. Tapi si petani tidak peduli, dia menarik Richie ke lubang, mematahkan tangan pemuda itu, lalu menguburnya hidup-hidup.
Tak lama berselang, petani itu memindahkan mobil yang menghadang di tengah jalan. Setelah itu, bersamaan dengan keluarnya Kelly dari persembunyian, Dan datang menghampiri meminta Kelly untuk pergi meninggalkan kota sebelum ada yang mengetahui rahasia ini. Film pun ditutup dengan menampilkan 1 tahun kemudian, jasad Richie disiapkan untuk ritual The Run. Pada saat malam Halloween tiba, Dan datang menghabisi si petani, kemudian dia melepas ikatan Richie lebih awal dari waktu yang ditentukan, sehingga memberikan kesempatan bagi Richie yang kini telah menjadi Sawtooth untuk melakukan pembantaian dan membakar kota terkutuk itu. Dan tamat. Ya, sebuah film horor tahun 2023 berdasarkan buku tahun 2006 dengan judul yang sama oleh Norman Partridge. Berlatar di sebuah kota terpencil antara tahun 1950-an sampai dengan 1960-an. Pada awalnya film ini dimaksudkan untuk rilis di teater, namun akhirnya rilis di salah satu platform digital setelah beberapa kali penundaan. Dark Harvest semula diharapkan menjadi film favorit saat Halloween. Meski mendapat ulasan positif, tetapi film ini tidak terlalu terkenal di kalangan penikmat film horor. Ini cukup disayangkan karena meski memiliki beberapa kekurangan, Dark Harvest menawarkan sesuatu yang unik, sadis, ditambah lagi dengan kehadiran monster yang menyeramkan. Sama seperti novelnya, tidak ada penjelasan yang benar-benar berfokus pada Sawtooth Jack. Sejauh yang saya tahu, sepanjang tahun monster ini tumbuh di ladang jagung di pinggiran kota dan muncul saat malam Halloween. Kemudian dia berusaha menuju ke gereja di pusat kota, dan ketika nantinya dia berhasil mencapai gereja, akan ada semacam musibah berupa awan debu raksasa yang merusak tanaman para warga. Sebagai bagian dari ritual, para remaja yang kelaparan setelah 3 hari tidak diberi makan akan dilepaskan dalam kegilaan untuk mengejar dan menghabisi monster itu. Jadi seperti monster diadu dengan monster. Sawtooth memiliki tubuh menyerupai manusia kurus dengan labu busuk menutupi kepalanya. Monster ini bisa menyemburkan api dan memiliki kemampuan semacam sihir serta kekuatan yang dengan mudah merobek tubuh manusia. Perut Sawtooth diisi dengan makanan-makanan ringan seperti permen, roti, ataupun coklat. Itu dilakukan oleh petani yang mengeluarkan makhluk itu dari tanah setiap tahun. Setelah Sawtooth dihabisi, maka para remaja dipersilahkan menikmati makanan yang ada di dalam perut. Ada semacam kelompok atau persatuan harvest rahasia yang secara diam-diam mengendalikan kota tersebut. Selain memberikan selembar cek kepada pemenang, ditambah lagi mobil baru yang mempesona pada masanya. Kelompok harvest itu juga memberikan rumah mewah kepada keluarga pemenang. Dan hadiah spesial yang dinanti-nantikan semua remaja adalah izin keluar dari kota. Mungkin terkesan aneh, mengapa tidak ada orang dewasa yang ingin pergi meninggalkan kota dan mempertanyakan tentang Sawtooth Jack. Saya pikir ini karena semua warga yang berada di kota itu hidup sangat berkecukupan, harmonis, dan sejahtera karena ladang-ladang yang mereka tanam tumbuh subur serta hasil panen yang sangat berlimpah. Satu-satunya ancaman hanyalah monster yang muncul setahun sekali. Saya pikir itu benar-benar membutakan mereka sehingga berpikir keluar dari kota adalah keputusan yang kurang tepat. Masa iya nggak ada yang pengen keluar sama sekali, Bang? Ya pasti ada, sama seperti si Richie. Dia segera ditangkap oleh sheriff, dan jika sudah diperingatkan masih ada saja yang melawan, saya pikir orang-orang yang bertekad ingin keluar akan dilenyapkan. Lagi pula, sepertinya hanya ada satu-satunya rute untuk keluar dari kota itu. Jadi, Jerry bisa dengan mudah membereskannya. Ya, pada akhirnya kita mengetahui bahwa Sawtooth Jack adalah remaja yang memenangkan The Run tahun lalu. Dalam bukunya, Jim yang menjadi Sawtooth Jack berhasil mencapai gereja. Ia kemudian melanjutkan dengan membakar kota demi mengakhiri ritual gila di kota terkutuk itu. Di dalam film, ceritanya memang berbeda, tapi saya pikir alurnya akan sama saja. Peran Jim digantikan oleh Richie yang digali dan digantung di salib. Sebelum perburuan dimulai, sang ayah telah membunuh petani dan melepaskan Richie. Kemudian dia berteriak kepada Richie untuk membakar semuanya, diikuti dengan teriakan Richie Sawtooth yang marah. Jadi saya pikir film ini cukup bagus tanpa sequel. Bagaimana menurut kalian?
Kurang lebih demikian, dan terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!